Coba tanya. Makan makanan orang dermawan itu obat. Mau sembuh penyakitnya? Makanlah makanan orang dermawan. Memakan makanan orang dermawan obat. Tapi jangan pernah makan makanan orang beli. Itu racun. Satu tahun kita diomongin. Dan kalau beli orangnya jangan suka makanannya. Kalau diomongin itu sampai mati. Dia pernah makan di rumah saya. Mandi sabar ya. Niatnya ini, saya berniat. Mandi sabar. Karena Allah. Buat apa mandi sabar? Supaya kita tidak sakit. Nabi dilahirkan secara normal atau sesar? Normal atau sesar? Susah dijelaskan, tapi sudah bisa dijelaskan karena Nabi lahir tidak melewati jalur keluarnya najis. Lewat mana Nabi? Kalau kita lewatnya keluarnya najis. Nabi tidak keluar lewat jalur najis. Jalur mana? Nabi dibelah perut ibunya Nabi. Namanya sesar. Nanti kita jelaskan di acara Maulid tahun depan. Ketahuilah, ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Ternyata ibadah yang tertinggi itu adalah baik sangka. Maka jangan pernah berburuk sangka atas segala takdir yang sudah Allah tetapkan. Satu hal lagi, kalau ibadah tertinggi adalah baik sangka, maka dosa terbesar adalah putus asa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Mohon maaf, bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Sekali lagi, bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga, bukan amal yang menyebabkan orang masuk surga, tapi ridhonya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan ini saya lanjut dari tausiahnya Ustadz Kasib tentang perihal tanda-tanda jodoh itu sudah dekat, adanya hitbah. Hitbah, lamaran. Atau bahasanya lamaran. Ini tanda bahwa jodoh sudah dekat kalau sudah ada yang lamar. Dan ketika sudah ada yang lamar, tidak boleh lagi ada yang lamar. Karena hitbah itu ada tata caranya. Nih, silakan dicatat. Apa itu hitbah? Hitbah itu maknanya permintaan seorang laki-laki pada wanita untuk dinikahi. Itu namanya hitbah. Makanya ini yang paling bagus. Rezeki itu bisa melimpah. Masya Allah. Ketika engkau menjadikan orang tuamu bagaikan raja. Hati-hati kepada anak-anak yang memperbudak orang tuanya. Maka engkau akan mendapatkan rezeki bagaikan seorang budak. Ustadz, katanya rezeki itu udah ada yang ngatur Pak Ustadz. Oke. Kalau emang udah ada yang ngatur, ngapain kita harus usaha Pak Ustadz, kan udah Oh, hati-hati. Jangan sampai masuk pada golongan aliran Qadariyah. Atau sebaliknya, aliran Jabariyah. Yang berpendapat tentang kekuatannya. Atau ada orang yang berpendapat tentang, udahlah pasrah dengan takdir. Tidak. Kita ini aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini adanya qada dan qadar, adanya usaha, adanya ketentuan yang Allah, dan diberikannya kemampuan kepada manusia untuk menentukan nasib dan takdir. Oke, berarti walaupun memang sudah ada yang ngurusin, yang ngatur, tetap kita harus berusaha juga. Iya. Karena saya pernah juga mengalami ya. Yang jelas perempuan itu akan masuk surga, seorang istri, jikalau meninggal lebih dahulu daripada suaminya. Dikala suami itu ikhlas padanya. Innamal a'malu bil khawatim, sungguh amal itu tergantung dari endingnya, akhirnya. Dua manusia tidak akan mencium baunya surga. Saya ulangi, siapa itu? Anak yang durhaka dan istri yang durhaka. Tapi pada dasarnya kebalikannya, seorang istri akan masuk surga jikalau suaminya ikhlas. Kalau suaminya berkata, tidak ada dosamu, engkau masuk surga, masuk surga lah. Kalau laki-laki sudah menikah, maka tegar, dengerin. Lakukan 3 hal sebagai tugas. Apa itu tugasnya?
Tugas seorang suami, kalau sudah laki-laki berstatus sebagai suami, yang pertama menafkahi. Penuh dulu kebutuhanmu, baru penuh kebutuhan istri, keluarga. Itu dulu. Dan kita kere, bagaimana bisa membantu kalau kita sendiri tidak kuat. Apa yang kedua? Maaf ya, tidak boleh lama ceramah ini. Soalnya saya ada acara lagi. Foto-foto. Yang paling penting siraman. Siraman itu bentuk doa. Bagus itu. Tradisi Jawa bagus saya lihat. Masya Allah. Yang pertama apa tadi? Nafkah. Yang kedua, melindungi. Lindungi istri, lindungi anak-anak. Ya, jangan biarkan dia sedih. Yang ketiga nih, yang paling susah nih. Didiklah istri. Itu tugas suami. Jadi didiklah istri, kalau bikin jengkel, diam. Jangan sampai keluar kata-kata, jangan sampai turun tangan. Jamaah, baca kisah salawat di. Kalau di ayu nak tak salawat. Kalau tuh laguna keon racung. Kelakuan si kucing garong, maka dia nak karep beko anakmu. Lagu adalah do. Nah bilang Krisdayanti, pilihlah aku jadi pacarmu. Ketemu Raul, nah tinggal kami anang. Nah bilang Sahrini, jangan memilih aku. Sampai sekarang tidak ada pilih. Siapa suruh kau begitu lagu nu? Oleh Tosi Ayu Tintin laguna salah alamat. Sampai sekarang tidak pulang suamina. Saskia Goti 1 jam saja, 1 jam setelah lamaran putus. Makanya lagu-lagu yang bagus kah? Ada tuh pernah lagu itu, bangun tidur, tidur lagi, bangun. Tidak bangun sampai sekarang. Karena mati nih penyanyinya. Karena kita tidak boleh memaksakan jodoh seseorang. Tapi kalau kita di antara dua pilihan bagaimana? Ya akhirnya kita suka main Makanya jodoh, kan? kita harus melaksanakan salat sunat istikharah. Benar itu. Caranya gimana? Caranya melaksanakan salat sunat istikharah 3 hari berturut-turut di waktu yang sama. Minta ya Pak Ustadz. Minta petunjuk dari Allah. Maksudnya biar nggak salah orang gitu Pak Ustadz. Maksudnya biar nggak salah orang kan. Pada akhirnya kan. Ya, gitu biar kan. bisa dicari Maksudnya jodoh yang alamat tepat. Ya, tapi benar Pak Ustadz. Ya. Harus pakai sholat istihoroh. Salat sunat istikharah. Tapi ingat ya, di jam yang sama. Pernah yuk, pernah. 3 hari berturut-turut. Pak Ustadz, Ya Allah, dengerin baik-baik. Gimana caranya supaya bisa setia? Ada 5 sebenarnya. Ada 5. Yang pertama, jalani rumah tangga dengan iman dan takwa. Keimanan, ketakwaan inilah yang membuat kita bisa setia, bisa rukun, bisa baik. Karena menjadikan pernikahan ini, rumah tangga ini adalah ibadah. Jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak melihat pasangan kita, tapi melihat ini adalah perintah Allah. Yang kedua, mohon maaf, yang namanya pernikahan itu butuh komunikasi. Ngomong. Kenapa ada bertengkar? Karena itu komunikasinya. Supaya kau tahu apa perasaannya. Gimana mengungkapkan perasaan. Marahnya seorang suami itu adalah bentuk tanggung jawab. Marahnya seorang istri adalah bentuk kasih sayang. Makanya intinya komunikasi aja. Yang ketiga, kendalikan diri. Ada cewek. Kalau ada yang kau tertarik padanya, kembali ke rumahmu. Apa yang dimiliki wanita cantik itu ada di istrimu. Yang keempat, pondasi rumah tangga. Saling menghargai pasangan. Itu paling penting. Hormati, hargai, sayangi. Dan yang kelima. Masih ada 1. Adalah doa. Masya Allah. Tanda kematian itu ada. Dari 3 tahunnya. Makanya tidak terlalu banyak. Setahunnya. Kemudian 100 harinya. 100 harinya itu sudah ada pola. Di sesudah asar itu. Udah ada getaran di perutnya. 40 hari. Kemudian 7 harinya. Kemudian paling gampang itu kalau tinggal beberapa hari. Waktu itu saya kan meninggal, saya bilang. Waktu subuh saya lihat kayaknya isi saya sampai jam 5 sore. Dia benar. Jadi ada tanda-tanda, ada di sini dahi. Kemudian gosok kulitnya. Jadi kalau kita besok orang sakit kan gosok. Kalau masih bunyi aman. Kemudian air keringat, air mata kalau masih lengket atau asin itu masih ada garamnya. Kemudian terakhir lidah dinaikkan ke langit-langit. Kalau masih geli aman. Pak Ustadz. Nusus itu diambil dari surah An-Nisa tentang an-nusus. Nusus itu gini, nusus itu adalah pembangkangan. Pembangkangan. Kalau laki-laki adayus. Adayus artinya apa? Adayus artinya tidak kepedulian. Tidak peduli. Pembiaran. Cuek gitu. Cuek. Oh. Nah, kalau nusus itu, nauzubillah semua nauzubillah, hati-hati ketika wanita itu disebut nusus, artinya pembangkangan, itu sama saja dengan haram mencobanya surga. Oh, Nauzubillah. Jadi hati-hati ketika. Maka tapi tunggu dulu, nusus itu harus ada andil laki-laki di dalamnya. Harus ada andil laki-laki dalam hal ini suami untuk mendidik istri. Karena tugas laki-laki kan ada 3, menafkahi, melindungi, dan mendidik. Ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, penanggung jawab.